Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Halabani, hobi, informasi, dan inovasi. Oke, pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita memulai untuk melakukan atau membuat sebuah karya. Karya yang di sini bisa berarti desain grafis atau foto pemandangan. Yang penting adalah hasil karya kita itu sendiri. Oke, paling yang pertama adalah untuk membaca pasar, tentu kita harus menemukan tren dulu. Kita harus mempelajari tren dulu. Kenapa? Karena kita harus mengetahui apa yang dicari oleh pembeli kita. Jadi di sini kita mempelajari tren. Setelah itu nanti kita bisa menggunakan tools ya atau alat Google Trend dan juga Bubble ya atau Bubble Trends di sini. Setelah itu nanti kita akan lihat seperti apa tren yang sedang naik daun sekarang. Itulah yang akan menjadi konsep kita, itulah yang menjadi pedoman kita untuk membuat karya kita. Tentu setelah kita mempelajari tren adalah kita buat karya kita. Jadi karya kita di sini bisa itu desain grafis ataupun yang lain dalam bentuk foto. Yang paling penting adalah tidak plagiat. Kenapa? Karena hampir di semua platform atau website artis ya atau karya seni yang plagiat itu pasti nanti akan berdampak kepada akunnya yang disuspend atau ditangguhkan dan lain sebagainya. Jadi yang paling penting adalah tidak plagiat. Lalu karya kita harus memiliki nilai. Kenapa? Karena tentu orang lain itu akan melihat hasil karya itu dari nilai yang mampu kita berikan. Pasti istilahnya desain kita tuh pasti berbeda dari yang lain. Lalu yang ketiga, ukuran desain. Ini tidak menjadi patokan, ini tergantung kepada teman-teman. Cuma biasanya kalau saya sendiri memakai ini. Cuma patokan ini ya ukuran ini tidak menjadi patokan karena masing-masing website biasanya mereka punya sebuah template yang bisa kita download dan itu jadi patokan kita. Ini hanya untuk sebuah gambaran saja. Oke. Setelah kita membuat karya, kita tentu akan mengupload karya kita di situs maupun website yang telah tersedia. Yang paling pertama adalah upload dan sesuaikan dengan background. Kenapa? Ya, kalau seandainya desain kita itu warnanya putih, maka supaya kelihatan timbul, tentu kita harus memakai warna hitam. Kenapa di sini sangat penting? Karena biasanya kalau desain yang dibalut dengan warna hitam biasanya itu akan lebih kelihatan elegan. Jadi di situ tergantung kita sendiri dan tergantung teman-teman seperti apa desainnya. Apakah harus hitam putih? Tidak. Kita bisa menggunakan warna lainnya. Lalu yang kedua adalah cari tag dari desain kita tuh yang benar-benar tepat atau yang betul-betul sedang lagi naik daun. Kita tentu bisa menggunakan dari Mars Titan yang kita bisa daftar secara gratis. Dan ini pun telah kita bahas di video-video sebelumnya. Lalu yang ketiga, kita harus mendeskripsikan karya kita dengan yang baik. Ya, ini tergantung kita ya. Kenapa? Karena nanti tentu deskripsinya kita itu ya akan menjadi kata kunci. Jika customer kita atau pembeli mencari ini A, kita mendeskripsikan A, tentu akan langsung ketemu seperti itu. Lalu setelah nanti kita upload adalah kita nikmati prosesnya. Karena kenapa? Selama kita inkul dalam bidang ini, kita harus terus belajar dan kita harus meningkatkan kemampuan dan kualitas kita. Dan yang paling penting di sini adalah tidak ada yang instan. Kenapa? Karena semuanya itu punya proses yang panjang ya, tidak serta-merta kita ingin hasilnya cepat, itu tidak ada. Pasti kita harus mengikuti prosesnya untuk bisa karya kita itu menghasilkan. Lalu yang terakhir adalah hasil karya kita bisa kita promosikan di beberapa website seperti Pinterest, Dribbble, Facebook, dan Instagram. Kenapa? Karena Pinterest dan Dribbble ini khusus untuk Pinterest ini lebih menonjolkan hasil karya-karya dari berbagai orang di seluruh dunia. Kita bisa lakukan di sana istilahnya promosi maupun Dribbble. Kalau Dribbble ini memang
khusus kebanyakan Dribbble itu memang website yang awalnya adalah kumpulan daripada artis-artis atau karya-karya seni di sana, orang-orang yang betul-betul di desain. Tapi kita bisa melakukan istilahnya melakukan promosi di sana, Facebook dan Instagram. Mungkin itu yang pada kali ini dapat saya sampaikan. Terakhir, alam tak kambang jadi guru, jangan pernah berhenti belajar. Ya, salam Halabani.